Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Nikmat kita bisa menuntut ilmu, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan semua nikmat ini harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh akan aku tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kalian kufur, kalian mengingkari nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah ini. Dan apapun yang ada pada diri kita, ini semuanya dari Allah. Apapun kebaikan yang ada pada diri kita, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang ada pada kalian, maka ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah lupa. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan tetap bodoh. Kita tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Ya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ta'ala kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masail al-jahiliyah, berkaitan dengan perkara-perkara jahiliyah, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Dan kita sudah masuk ke permasalahan yang ke-31. Di sini Syekh Shalih Fauzan memberikan judul adawatuhum lid-dinil haqqi wa mahabbatuhum lid-dinil batil. Di antara perkara kebiasaan jahiliyah yang harus kita tinggalkan adalah memusuhi agama yang benar dan mencintai agama yang salah. Kita tidak suka, kita memusuhi agama yang benar ini, kemudian ada agama yang batil, yang salah, kita malah senang. Kita suka dengan agama yang salah itu. Maka ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-mas'alatul hadiyatu wat thalathun, permasalahan yang ke-31. Wa hiya min a'jabil ayati aidan. Dan ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan pula.
Jadi permasalahan ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian beliau mengatakan, mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawati wa mahabbatuhum dinal kuffari alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah. Beliau mengatakan, mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah. Mereka memusuhi agama mereka yang mereka menisbatkan diri mereka kepada agama tersebut. Mereka mengaku menganut agama tersebut dengan permusuhan yang sangat keras, puncak permusuhan. Wa mahabbatum dinal kufar. Kemudian dan mereka ini mencintai agamanya orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar. Alladzina aduhum, yang dimana orang kufar ini, orang-orang yang ingkar ini, mereka memusuhi mereka. Wa adu nabiyahum, dan mereka memusuhi nabi-nabi mereka. Wa fi'atahum, dan juga memusuhi kelompok-kelompok mereka. Ghayatul mahabbah, mereka mencintai agamanya orang kafir itu dengan sebesar-besar kecintaan. Kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang mereka lakukan dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma atahum bidini Musa alaihi salam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan agamanya Nabi Musa, dengan ajarannya Nabi Musa. Karena agama yang dibawa Nabi Muhammad ini penyempurna nabi-nabi terdahulu, dan yang diantara ini. Tapi apa yang mereka lakukan orang-orang jahiliyah ini, orang Yahudi ini? Wattaba'u kutubas sihri, sementara mereka malah mengikuti kitab-kitab sihir. Wahia min dini ali fir'aun, padahal sihir ini termasuk agama, padahal kitab-kitab sihir ini termasuk agamanya Fir'aun, keluarga Fir'aun. Dan ini yang sangat menakjubkan. Mereka diajak Nabi kita Nabi Muhammad untuk mengikuti agamanya Nabi Musa. Ini agama Nabi Musa, mengajak untuk menyembahnya kepada Allah. Tetapi apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Mereka membenci ajaran Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian mereka malah mengikuti agama musuh mereka, agama musuh dari Nabi mereka. Agamanya siapa? Agamanya Fir'aun. Kita ambil penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, min masaili ahli jahiliyati allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'ihi. Termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka, Rasul menentang mereka. Itu adalah mu'adatuhum lidinihim, mereka memusuhi agama mereka. Alladzi umiru bittibaihim, yang mereka diperintah untuk mengikuti agama tersebut. Wattibaihim lidini aduwihim, dan ternyata wattiba'uhum lidini aduwihim, kemudian mereka malah mengikuti agama musuh mereka. Idz ma'lumun annal yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam, sebab telah diketahui bersama bahwasanya orang-orang Yahudi itu dulunya mereka mengikuti agama Nabi Musa alaihi salam.
Semoga keselamatan untuknya, untuk Nabi Musa. Wa anna aduwahum huwa Fir'aun. Dan musuh mereka itu adalah Fir'aun. Wa alu Fir'auna. Dan juga keluarga-keluarga Fir'aun. Alladzina kanu yasumunahum su'al adab. Yang dimana Fir'aun dan keluarganya ini mereka menimpakan adab yang sangat jelek kepada mereka, kepada Banu Israel, kepada orang-orang Yahud. Yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Di mana Fir'aun dan keluarganya ini membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa yasta'milunahum fi akhassi al-hiraf. Dan mereka ini, Fir'aun dan keluarganya, mempekerjakan mereka pada pekerjaan yang sangat hina, yang paling hina. Ila an ba'athallahu nabiyahu wa kalimahu Musa alaihissalam. Sampai Allah mengutus nabinya dan juga yang diajak berbicara, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa khalasahumullahu ala yadihi min aduwihim. Kemudian akhirnya Allah membebaskan orang-orang Banu Israel ini, orang Yahudi ini, dari tangan musuh mereka. Wa a'azzahum bihi wa akramahum. Kemudian Allah menjadikan mereka mulia. Allah menjadikan mereka ini memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Kemudian wa khadala aduwuhum wa aghraqahum wa hum yanduruna ilaihi. Kemudian Allah menghinakan musuh mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan mereka melihat kejadian itu. Banu Israel melihat kejadian ini. Wa aqarra a'yunuhum bidzalik. Dan mata mereka menetapkan, mengakui hal yang demikian itu. Wa kana fit taurati allati baina aydihim wahya kitabullah alladzi jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam kana fiha awsafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Taurat yang ada pada mereka, yaitu kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab yang Allah jadikan Musa itu membawa kitab tersebut. Di dalam Taurat itu terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Terdapat ciri-ciri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ juga wal amru bitibaihi, dan juga di Taurat ini terdapat perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Wa huwa an-nabiyyul ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dia itu adalah nabi yang ummi, tidak mengenal bacaan, tidak mengenal tulisan, tidak membaca, tidak menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang dimana orang-orang Yahudi ini mendapatkan namanya itu, mendapatkan Nabi kita Nabi Muhammad itu tertulis di sisi mereka. Di mana? Fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yanhahum 'anil munkar, yang dimana Nabi ini akan memerintahkan mereka dengan yang ma'ruf dan akan melarang mereka dari kemunkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Nabi ini akan menghalalkan untuk mereka apa-apa yang baik dan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang buruk. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi tersebut akan mengangkat beban dan juga belenggu yang ada pada mereka. Ini sifat yang Allah sifatkan di Taurat, dan mereka disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Bisababi annahum shaddadu fashaddadallahu alaihim. Karena mereka ini mempersulit diri mereka, maka akhirnya Allah mempersulit mereka. Wa harrama alaihim at-tayyibati wa harrama alaihim tayyibatin uhillat lahum.
kemudian Allah mengharamkan hal-hal yang baik untuk mereka, yang tadinya dihalalkan untuk mereka, diharamkan. Kenapa? Karena mereka mempersulit diri mereka sendiri. Bisababi kufrihim wa inadihim, karena sebab kekufuran mereka dan penentangan mereka. Falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lawada'allahu anhum hadhil asara wa hadhil aghlala. Kalau seandainya mereka beriman dengan Nabi kita, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beban dan juga belenggu yang ada pada mereka. Walakinnahum akhadahumul hasadu, akan tetapi ternyata mereka ini terkena hasad. Bagaimana? Wa qalu kaifa yakunu hadan nabiyyu al-mau'udu fi akhir zamani minal arabi wa min bani Ismail. Mereka orang Yahudi mengatakan, bagaimana bisa nabi yang dijanjikan nabi akhir zaman ini ternyata dari Arab, ternyata dari anak keturunan Ismail. Allaik an yakuna hada min bani Israil. Kata mereka, pantasnya menurut mereka, menurut akal mereka yang kurang, pantasnya nabi akhir zaman itu harusnya dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Nabi Ishak, dari Nabi Yakub, bukan dari keturunan Nabi Ismail, bukan. Kata mereka. Nah, karena hasad ini, mereka tidak terima kalau nabi akhir zaman itu dari siapa? Dari keturunan Nabi Ismail. Padahal nuwun sewu nggih. Mau Nabi Ishak, mau Nabi Ismail, kedua-duanya putra sinten? Putra Nabi Ibrahim. Masih bapak mereka kan ngoten nggih. Masih nenek moyang mereka. Tapi ini orang-orang Yahudnya, orang-orang Banu Israel. Mereka hasad dengan Nabi Ismail. Sampai ketika ada nabi akhir zaman dari keturunan Nabi Ismail, mereka tidak mau menerima nabi tersebut. Pengennya dari kelompok mereka. Kemudian Syekh mengatakan, wala yakunu min bani Ismail, dan harusnya nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Nabi Ismail. Hakadha qalu, ini yang mereka katakan. Fahasadu Muhammadan wa ummatahu wa kafaru bihi. Maka mereka ini hasad, dengki dengan Nabi Muhammad, dengan umatnya, dan akhirnya mereka kufur mengingkari Nabi Muhammad. Wahum ya'lamuna annahu Rasulullah, padahal mereka mengetahui bahwasanya Muhammad ini adalah Rasulullah. Walladzi hamalahum ala hada huwal hasadu wal kibru wal iyadu billah. Dan yang menjadikan mereka kepada perbuatan ini, menolak nabi akhir zaman ini, yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah kiber. Nuwun sewu nggih. Ini sebagai tambahan. Syekh juga mengatakan wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Kalau kita perhatikan hasad dan kiber niki termasuk penyakit yang sangat mematikan. Di mana hasad ini adalah penyakit yang pertama kali terjadi di muka bumi antara anak Adam. Dosa pertama kali sebabnya apa? Hasad. Si Qabil ini hasad dengan si Habil. Akhirnya terjadi pembunuhan. Adapun kiber ini juga penyakit dosa yang pertama kali terjadi di antara makhluk. Di mana iblis dia sombong, kiber. Dia dengan sombongnya mengatakan bahwasanya Adam itu hanya diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api.
Sehingga karena sombong ini menjadikan iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin harus berhati-hati. Hasad, iya. Bahkan Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan setiap orang itu pasti ada hasad di dalam dirinya. Ada benih-benih hasad, ada. Adapun orang yang beriman, orang mukmin, dia bisa menghilangkan, melawan hasad tersebut. Nah, adapun yang selainnya, dia akan memperturutkan hasad tersebut, sehingga dia menghalangi saudara-saudaranya. Dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Penyakit napa? Hasad. Ini kita harus hati-hati. Kita tinggalkan penyakit hasad ini. Kemudian Syekh melanjutkan, walamma kafaru bi Muhammadin kanu kafirin Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Banu Israel ini, maka ketika orang-orang Yahudi ini mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah kufur dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa bi kitabihi alladhi huwa Taurat, dan mereka juga telah kufur dengan kitab mereka. Yang kitab mereka itu adalah Taurat. Fakafaru bit Taurati allati indahum, mereka kufur dengan Taurat yang ada pada mereka. Nggih, Taurat menyuruh apa? Ikuti nabi akhir zaman. Mereka ikuti mboten Taurat niki. Kitab mereka tidak mereka ikuti. Min ajlil hasadi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastabdalut Taurata bi kutubi sihril ladzi hiya dinu aduwihim Fir'aun. Karena sebab mereka itu hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir, yang dimana ini adalah agama musuh mereka Fir'aun. Li'anna sihra kana fashiyan fi qaumi Fir'aun, karena sihir ini dulu tersebar di kaumnya Fir'aun. Fataraqul wahya al-munazzal wa akhadhu bisihril ladzi kana alaihi aduhum. Dan mereka meninggalkan wahyu yang diturunkan, dan mereka mengambil sihir yang ada pada musuh mereka. Wa hadza minal ajaib, dan ini adalah hal yang sangat menakjubkan. Ini hal yang sangat aneh. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang rasul ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Rasul ini sesuai dengan apa yang tertulis pada kitab mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Akhirnya sebagian kelompok dari mereka ini, sebagian kelompok yang diberi kitab ini, mereka membuang kitab Allah Subhanahu wa taala ke belakang mereka, ke belakang punggung mereka. Tidak mau menyebarkan kepada pengikutnya. Mereka tahu, iya ini benar, Muhammad ini adalah nabi yang dijanjikan dalam Taurat ini. Ketika sudah dilihat dan ini plek, benar-benar persis, bukannya ini disampaikan kepada kaumnya, bukan, tetapi malah apa yang mereka lakukan? Kitab ini mereka buang. Ini yang mereka lakukan. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Nah, di sini Syekh mengatakan ka'annahum la ya'lamun. Allah berfirman seolah-olah mereka tidak tahu. Hadar rasula wa sifatihi, seolah-olah mereka tidak tahu rasul dan juga sifat-sifatnya. Wa ma ja'a bihi, dan apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Amilu amalal juhalil ladzina la ya'rifunahu, mereka melakukan perbuatan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak mengetahui.
takabburan wa inadan, karena mereka sombong dan juga mereka menentang. Lam yaqul li annahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, tidak berfirman li annahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Tetapi Allah mengatakan ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Kenapa? Li annal alima idza lam ya'mal bi ilmihi fa ka'annahu la ya'lam. Karena seorang alim, seorang yang mengetahui, ketika dia itu tidak mengamalkan ilmunya, maka seolah-olah dia itu tidak tahu. Ini perhatikan ya. Kita berilmu dan beramal. Kalau ternyata kita sudah tahu ilmunya, tidak mau mengamalkan, ini kata Allah seperti ini. Faka'annahu la ya'lam, seolah-olah kamu itu enggak tahu. Pengakuan kamu, saya tahu ini itu, percuma. Beliau melanjutkan li'anna thamratal ilmi al-amalu, karena buah dari ilmu adalah amal. Jadi amal ini adalah buah dari ilmu. Fa idza lam ya'mal sara huwa wal jahilu sawa. Maka ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka antara dia dan juga orang jahil, orang yang bodoh itu sama saja, enggak ada bedanya. Balil jahila yakunu akhafu minhu ithman. Bahkan orang jahil, orang yang tidak tahu, itu dosanya lebih sedikit dibandingkan dia. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa huwa sihr. Dan mereka orang-orang Banu Israel, orang-orang Yahud, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu adalah sihir. Kemudian beliau mengatakan fa aslu sihri annahu min amali syaitan. Maka asal sihir ini dia ini adalah termasuk amalan dari syaitan. Tsumma tawarathuhu al-kafaratu ala ikhtilafil azman. Kemudian orang-orang kafir mereka mewariskan sihir ini di dalam masa yang berbeda-beda. Warithahu fir'aunu wa qaumuhu warithahul yahud badilan anit taurati wa fasihru qadim walakin tatawarathuhu al-kafaratu jilan ba'da jilin. Kemudian Fir'aun mendapatkan warisan dari sihir ini. Begitu juga kaumnya, begitu juga orang Yahud. Orang Yahud ini sebagai ganti dari Taurat. Mereka lebih memilih sihir daripada Taurat. Fasihru qadim, maka sihir ini lebih lama daripada Taurat. Walakin akan tetapi ini diwariskan oleh orang-orang kafir dari satu generasi ke generasi setelahnya. Fahada minal uqubat, maka ini juga termasuk hukuman. Anal insana idza tarakal haqqa yubtala bil batil. Bahwasanya manusia ketika dia meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Ini diulang-ulang oleh syekh. Orang yang dia itu meninggalkan kebenaran, pasti Allah akan sibukkan dia dengan kebatilan. Allah akan uji dia dengan kebatilan. Wa hadhihi sunnatun la tatabaddalu wa la tataghayyar. Dan sunnah ini, sunatullah ini tidak akan bisa diganti dan tidak akan bisa berubah. Orang yang dia tidak mau mengamalkan yang benar, pasti dia akan beramal dengan yang salah, dengan yang batil. Fa ba'dul muslimina taraku kitaballahi wa sunnata rasulihi wa akhadu bi aqwalin nasi wa akhadu ilmal mantiq wa akhadu ilmal kalami hum min hadzal qabil. Kemudian Syekh mengatakan sebagian kaum muslimin mereka meninggalkan kitab Allah, mereka meninggalkan Al-Qur'an, mereka meninggalkan sunnah rasulnya, dan mereka mengambil perkataan-perkataan manusia, dan mereka mengambil ilmu mantik, mereka mengambil ilmu kalam. Ilmu mantik, ilmu kalam niki
keduanya bersumber dari filsafat. Hum min hadal qabil, maka mereka ini termasuk dalam kelompok ini. Mereka adalah orang yang meninggalkan kebenaran kemudian Allah uji dengan kebatilan. Lamma taraku kitaballahi wa sunnata rasulih wa akhadhu ghairahuma. Ketika mereka meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan mereka mengambil selain keduanya. Li'annahum lamma a'radu an kitaballahi wa sunnata rasulih wa lam ya'khudhu aqidatahum minal kitabi wa sunnah ubtulu bi akhdil aqidah min ulumil kafarati wal mulahidati. Fama asbahal lailata bil barihati. Kemudian beliau mengatakan karena mereka ketika mereka berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mereka tidak mengambil akidah mereka dari kitab dan dari sunnah, maka mereka diuji dengan mengambil akidah dari ilmu-ilmunya orang kafir, dari ilmu-ilmunya orang-orang ateis. Fama asbaha al-lailata bil barihah. Maka beliau mengatakan betapa miripnya malam ini dengan malam yang kemarin. Maksudnya ini beliau mau mengatakan betapa miripnya mereka ini dengan orang-orang sebelumnya. Betapa mirip mereka ini dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi. Nuhun sewu. Islam punya cara untuk menenangkan diri. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak perlu kita mengambil ilmu-ilmu orang-orang kafir, meditasi ini dan itu tidak perlu. Cukup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad. Jangan kita tinggalkan kitab Allah. Kemudian wa hakadha kullu man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil batil. Maka seperti ini, setiap orang yang meninggalkan kebenaran maka dia akan dicoba, diuji dengan kebatilan. Wa man taraka madhhaba ahli sunnati wal jamaati fa innahu yubtala bimadhahibil firaqid dhalah. Barang siapa yang meninggalkan madhabnya ahli sunnah wal jamaah, maka dia akan diuji dengan madhab-madhab firqah-firqah yang sesat. Walladzi yatahazzabu ma'al jama'atid dhalati al-mukhalifati lil kitabi wa sunnah wa manhaji ahli sunnati wal jamaati yubtala bi an yakuna ma'al firaqid dhalah. Dan orang yang dia itu berkelompok-kelompok dengan jamaah-jamaah yang sesat, yang mereka ini menyelisih kitab dan sunnah dan menyelisih jalannya ahli sunnah wal jamaah, maka mereka akan diuji dengan apa? Dengan mereka ini bersama dengan firqah, dengan kelompok-kelompok yang sesat. Hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk sunnatullah ta'ala. Wa hadha mimma yuhadzarul muslima min an yatrukal haqqa. Maka ini menjadi peringatan bagi seorang muslim agar dia tidak meninggalkan kebenaran. Tidak boleh kita meninggalkan kebenaran, karena ini nanti kita akan diuji dengan kebatilan. Li'annahu idza tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Karena ketika dia meninggalkan kebenaran, dia akan diuji dengan kebatilan. Wa idza taraka ittiba'a ahlil haqqi ittaba'a ahlal batil daiman wa abada. Dan jika dia meninggalkan mengikuti ahlul haq, maka dia akan mengikuti ahlul batil. Jadi orang yang meninggalkan mengikuti ahlul haq, tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang dalam kebenaran, maka dia pasti akan mengikuti jalannya orang-orang yang batil. Daiman wa abada, selama-lamanya. Sampai di sini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, dan kita cukupkan dengan satu masalah ini. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ajaran Nabi kita sudah sempurna. Ajaran Nabi Muhammad harus kita cintai. Jangan sampai kita sudah dikasih tahu Islam yang benar, kemudian kita malah mengambil ajaran-ajaran selain Islam.
Kita lebih mengutamakan, lebih mengedepankan ajaran-ajaran orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yunan, orang Cina dan sebagainya, jangan. Tapi kita kedepankan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cintai ajaran beliau. Kita praktekkan agama yang beliau ajarkan ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi jamaah semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita ambil ini bernilai, yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini juga menjadi pemberat amalan kita di hari kiamat, dan kita dimasukkan ke surga Allah kelak di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.